Hello everyone, let me introduce myself. My name is Edo Alirvanto. I'm from a Faculty of Engineering and Computer Science from class 24DX, and today I will present you about the environment and corporate culture. So let's go to the first slide. Di slide pertama ada definisi dari lingkungan kerja itu tersendiri ya teman-teman. Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja yang baik tentunya merupakan harapan bagi setiap karyawan, karena dengan lingkungan kerja yang baik tentunya para karyawan akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pula. Dengan lingkungan kerja yang baik, maka secara otomatis dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para karyawannya. Ya tentu ya teman-teman, ya kita mengharapkan lingkungan tuh pasti lingkungan yang nyaman, lingkungan yang asri, mungkin lingkungan yang buat kita tuh nggak risih ya akan suasananya gitu kan. Lingkungan kita kuliah aja harus nyaman, apalagi lingkungan kerja gitu. Kita lanjut ke slide yang kedua. Selain di lingkungan kerja, ada juga lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dari suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan juga lingkungan perusahaan. Nah, apa sih itu lingkungan umum? Lingkungan umum itu dibagi menjadi 6 teman-teman ya. Ada dimensi internasional lingkungan eksternal, terus ada teknologi dimensi, ada sosial budaya dimensi sosial budaya lingkungan umum, terus ada ekonomi dimensi ekonomi, politik hukum dimensi politik hukum, dan yang terakhir ada alam. Nah, yang pertama nih, ada dimensi lingkungan dimensi internasional lingkungan eksternal. Ini merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan-perusahaan AS di negara lain. Terus yang kedua ada teknologi dimensi yang mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. Terus yang ketiga ada sosial budaya dimensi sosial budaya lingkungan umum yang merupakan karakteristik demografis maupun norma adat istiadat dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Beberapa karakteristik sosial budaya yang penting adalah sebaran dan kepadatan penduduk, usia, dan juga tingkat pendidikan. Yang keempat ada ekonomi dimensi ekonomi menunjukkan kesehatan ekonomi pada umumnya dari negara atau wilayah di mana sebuah organisasi itu berjalan. Yang kelima ada politik hukum dimensi politik hukum, terdiri atas undang-undang pemerintahan atau tatanan lokal, negara, dan juga federal. Begitu juga aktivitas politik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. Dan yang terakhir ada alam. Guna menghadapi tekanan dari advokat lingkungan, organisasi-organisasi biasanya telah menjadi makin sensitif dengan berkurangnya sumber daya alam di bumi dan dampak yang diberikan produk pada lingkungan. Dimensi alam terdiri atas semua elemen secara alami muncul di bumi. Contohnya tumbuhan, bebatuan, sumber daya alam seperti udara, air, dan juga iklim ya. Lanjut, kita kemudian ada lingkungan tugas. Lingkungan tugas itu terdiri dari sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi. Contohnya apa sih Bang? Nah, contohnya tuh ada pelanggan, ada pesaing, ada pemasok, dan juga ada pasar tenaga kerja. Yang pertama pelanggan. Pelanggan itu orang-orang dan organisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang dan jasa dari organisasi. Jadi pelanggan itu biasanya ya kita beli barang dari pemasok ataupun dari organisasi gitu ya teman-teman ya. Sebagai penerima dari keluaran yang dihasilkan organisasi, pelanggan adalah unsur yang penting karena pelanggan menentukan kesuksesan organisasi. Ya tentu aja ya, kita masarin sebuah produk kalau nggak ada yang beli ya sama aja bohong gitu kan. Lanjut, ada pesaing. Pesaing itu musuh atau kayak apa ya, orang yang sama-sama jualan lah ya, pesaing itu ya. Organisasi lain dalam industri dan jenis usaha sama yang memberikan barang dan jasa pada pelanggan yang sama. Jadi ya dia saingan gitu lah ya, lawan kita gitu. Terus yang ketiga ada pemasok. Pemasok itu biasanya yang ngasih stok bahan kayak gitu, ngasih stok barang gitu ya, menyediakan bahan-bahan mentah yang digunakan suatu organisasi untuk memproduksi barangnya. Yang terakhir ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan pasokan personal yang terlatih dan juga berkualitas pastinya teman-teman ya.
Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. How managers adapt to uncertain or turbulent future environment. Bagaimana seorang manajer bisa beradaptasi di kondisi yang tidak menentu gitu ya, atau di masa depan, karena kan apa ya, lingkungan perusahaan di masa depan tuh biasanya tidak bisa diprediksi ya. Yang pertama tuh ada skenario planning atau perencanaan skenario ya. Yang kedua ada agility and flexibility, kelincahan dan juga fleksibilitas. Yang ketiga ada innovation and creativity, inovasi dan kreativitas. Yang keempat ada risk management, penanganan risiko. Kelima ada collaboration and partnership, itu kayak kolaborasi dan kerjasama dan kemitraan. Dan terakhir ada customer centric approach ya, pendekatan yang berpusat pada konsumen. Kita bahas satu-satu. Dari skenario planning ya, atau perencanaan skenario itu biasanya manajer itu membuat beberapa skenario yang masuk akal untuk masa depan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi di setiap skenario. Ini maksudnya kayak ada plan A, plan B, plan C, plan D dan segala macamnya guys ya. Dan dengan resiko-resiko yang pastinya udah diperkirakan oleh seorang manajer itu tadi ya. Lanjut ke agility and flexibility. Di kelincahan dan fleksibilitas ini maksudnya apa bang? Maksudnya para manajer itu dipaksa atau dituntut untuk cepat dan fleksibel gitu ya. Jadi kayak nggak boleh kaku gitu loh temen-temen. Jadi didorong budaya kelincahan dan fleksibilitas dalam organisasi itu memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap keadaan yang berubah, karena nggak menutup kemungkinan ya di masa depan kita pasti mengalami hal-hal yang di luar perkiraan kita. Nah, itu tuh kita nggak boleh panik dan harus cepat menanganinya sebagai manajer. Lanjut, ada innovation and creativity, inovasi dan kreativitas. Nah, ini udah pasti penting banget ya, karena inovasi itu pasti diperlukan untuk perkembangan perusahaan itu sendiri ya. Membangun lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas dapat membantu organisasi untuk tetap menjadi yang terdepan dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat ada risk management, penanganan risiko, mengimplementasikan proses manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, menilai dan memitigasi potensi risiko yang terkait dengan lingkungan yang tidak pasti itu. Jadi sebelum manajer atau sebelum seseorang tuh buat perusahaan pastinya ada survei segala macam dulu ya guys ya, untuk membuat penanganan risiko yang mungkin terjadi pada perusahaannya nanti gitu. Survei itu pasti diperlukan. Terus ada collaboration and partnership, kerjasama dan kemitraan. Ini juga gak kalah penting karena membentuk kemitraan strategis serta membina kolaborasi dengan organisasi lain dapat memberikan akses ke sumber daya dan aset lainnya. Nah, pastinya ya, dengan melakukan kolaborasi dan juga melakukan kerjasama dan kemitraan ini, perusahaan tuh pasti bisa dapat banyak keuntungan. Contohnya aja tadi bisa memberikan akses sumber daya dan aset lainnya. Terus yang terakhir ada customer centric approach atau pendekatan yang berpusat pada konsumen ya guys. Berfokus pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dapat membantu organisasi untuk tetap relevan di lingkungan yang tidak menentu. Nah, yang terakhir ini jadi kayak mungkin ini ya, lebih ke orang-orang tuh atau orang-orang di perusahaan tuh lebih memperhatikan yang kayak lagi ngetren sekarang apa sih, yang lagi viral, yang lagi rame kayak gitu-gitu mungkin ya. Jadi ya itu juga nggak kalah penting untuk mengatasi masa depan yang belum pasti ya teman-teman. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, itu ada di internal environment atau lingkungan internal nih. Lingkungan internal tuh biasa mencakup unsur-unsur dalam batas-batas organisasi seperti karyawan, manajemen dan juga budaya perusahaan. Jadi ini nih bener-bener internal, lingkungan internal. Jadi ya orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu tadi ya. Di internal environment, corporate culture, lingkungan internal, budaya perusahaan. Budaya internal disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, eksternal dan strategi perusahaan. Definisi dari budaya sendiri adalah sebagai nilai, keyakinan dan juga pemahaman dan norma yang dimiliki oleh anggota organisasi. Organisasi budaya dapat dianalisis pada dua tingkatan, yaitu visible dan invisible. Yang pertama itu visible atau yang terlihat atau yang kelihatan ya guys ya. Biasanya tuh dia meliputi hal-hal seperti cara berpakaian, pola perilaku, simbol fisik, upacara organisasi dan juga tata letak kantor, dan itu yang berhubungan sama hal-hal yang terlihat gitu.
Terus yang kedua ada yang invisible atau yang tidak terlihat, meliputi keyakinan atau kepedulian satu sama lain. Keyakinan ya kita nggak perlu bahas lah ya, agama segala macam gitu-gitu, itu mungkin sedikit sensitif. Jadi kita lanjut aja ke slide selanjutnya, ada nilai-nilai dasar organisasi. Yang pertama tuh ada simbol. Simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa yang menyampaikan makna kepada orang lain. Simbol dapat dianggap sebagai bahasa nonverbal untuk menyampaikan nilai-nilai penting organisasi mengenai bagaimana orang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Terus yang kedua ada stories atau cerita ya. Cerita adalah narasi berdasarkan peristiwa nyata yang sering diulang dan dibagikan di antara karyawan organisasi. Lalu ketiga ada seremonis atau upacara. Seremonis adalah kegiatan yang direncanakan pada acara khusus yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penonton. Manajer mengadakan upacara untuk memberikan contoh dramatis dari nilai perusahaan. Terus yang keempat ada heroes atau pahlawan atau panutan ya. Kalau di kantor tuh biasanya ada orang-orang karyawan teladan kayak gitu-gitu ya. Hero adalah sosok yang mencontohkan perbuatan, karakter, dan atribut budaya yang kuat. Ia adalah panutan bagi karyawan lain untuk diikuti ya teman-teman. Terus yang terakhir ada slogan. Slogan adalah frasa atau kalimat yang secara ringkas mengungkapkan nilai utama perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan slogan atau ucapan untuk menyampaikan makna khusus kepada karyawan. Lanjut, ada types of culture. Type of culture atau jenis-jenis budaya ini ada 4 ya teman-teman. Ada pertama ada adaptability culture atau adaptasi. Yang kedua ada involvement culture atau keterlibatan. Ketiga ada achievement of culture atau prestasi. Dan terakhir ada consistency culture atau konsistensi. Yang pertama tadi adaptability culture atau adaptasi dalam suatu organisasi ditandai oleh nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk menafsirkan dan menerjemahkan sinyal lingkungan menjadi respon perilaku baru. Jadi namanya kita mendirikan sebuah perusahaan itu kan perlu selalu beradaptasi ya tentang budaya-budaya yang mungkin berkembang di kehidupan atau di perusahaan itu sendiri. Jadi penting banget adaptability culture ini. Dan lanjut ada involvement culture, keterlibatan merupakan budaya yang menjunjung tinggi pemenuhan kebutuhan karyawan dan nilai-nilai kerjasama dan kesetaraan. Lalu ada achievement culture atau prestasi. Prestasi adalah budaya yang berorientasi pada hasil yang menghargai daya saing, inisiatif pribadi dan juga pencapaian. Terus yang terakhir ada consistency culture atau konsistensi. Konsistensi merupakan nilai budaya, penghargaan yang metodis dan cara yang rasional dan teratur dalam melakukan sesuatu, menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi untuk lingkungan yang lebih stabil. Contoh environment and corporate culture pada perusahaan Warby Parker. Warby Parker telah memproduksi dan menjual kacamata resep secara online sejak tahun 2010. Perusahaan ini mendesain kacamatanya sendiri dan menjual langsung ke pelanggan, menghilangkan perantara dan menjaga harga tetap rendah. Budaya perusahaan di Warby Parker memicu kehancuran budaya, dan salah satu alasan untuk tingkat keberhasilan itu adalah tim yang berdedikasi pada budaya. Tim itu percaya bahwa budaya positif berada di garis depan, menyiapkan makan siang, acara, dan program yang menyenangkan. Perusahaan memastikan bahwa selalu ada acara mendatang sehingga seluruh tim memiliki sesuatu untuk dinantikan, dan menggunakan metode ini untuk memastikan seluruh tim bekerja sama dengan baik dengan bersikeras. Setiap orang membantu menjaga area istirahat tetap bersih atau mengirim karyawan secara acak untuk makan siang bersama. Kesimpulannya adalah dari Warby Parker ini, dia udah membuat budaya perusahaan menjadi lebih baik dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk membuat acara dan program untuk mempromosikan komunitas. Budaya perusahaan yang hebat tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi budaya perusahaan yang hebat tuh pasti butuh orang-orang hebat juga ya guys ya. Oke, maybe that's enough from me. Thank you for your kindly attention. Thank you for your time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.